Belajar apa di kelas? Belajar informatika. Gimana pelajarannya? Tidak terlalu menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Mungkin karena kurang menyukai pelajaran itu. Oh, seperti itu ya. Jadi ada perlu apa kamu datang ke sini? Jadi kedatangan saya ke sini untuk konseling. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Tapi sudah tahu apa itu konseling? Belum. Jadi konseling ini adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dialami oleh konseli. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas yang nantinya akan kita pegang, yang diantaranya adalah ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kemudian ada asas kegiatan, kemandirian, dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti kamu akan menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan, ini adalah bersifat rahasia, yang mana hanya kamu dan ibu yang tahu. Dan dalam asas keterbukaan, kamu harus atau diperkenankan untuk menceritakan semua yang sudah kamu alami, dan itu pastinya akan bersifat rahasia. Jadi sekarang sudah paham apa itu konseling? Ya, sekarang saya paham. Nah, di proses konseling ini ada beberapa tahapan yang nanti akan kita lakukan, dan proses konseling kita juga terbatas oleh waktu. Jadi kita hanya bisa melakukan 30-40 menit. Kalau misalkan nanti dalam proses ini kamu rasa cukup, kamu bisa menyelesaikan atau cuma hari ini saja. Tapi kalau misalkan kamu merasa kamu belum bisa menyelesaikan masalah atau masih ada masalah-masalah lain, nanti kita di akhir pertemuan akan membuat sebuah perjanjian untuk melakukan lagi konseling. Ya, jadi apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya sering merasakan cemas. Apa yang membuat kamu merasa cemas? Jadi beberapa bulan kebelakang ada kejadian yang tidak menyenangkan yang membuat saya merasakan perasaan itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu merasa cemas? Kalau secara fisik, saya ngerasain jantung saya berdetak 2 kali lebih cepat, terus keringetan dingin, bahkan sampai telapak tangan, terus pusing, bahkan sampai muntah. Kalau secara psikis, aku sering ngerasa overthinking, terus cemas yang berlebihan, ya begitulah. Sering merasa takut juga mungkin ya? Iya. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Kamu sedang mengalami kecemasan yang berlebihan. Kamu sudah sadar apa yang kamu rasakan? Saya menyadari perasaan itu karena di saat saya teringat kejadian tidak menyenangkan itu, secara tiba-tiba tangan saya berkeringat dingin, bahkan jantung saya berdetak lebih kencang. Ini adalah sesuatu hal yang bagus karena kamu sudah menyadari bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, bahwa kamu sedang merasa cemas yang berlebihan. Ya Bu, tapi saya tidak tahu harus bagaimana ketika saya merasakan cemas yang berlebihan itu. Baiklah, karena tujuan dari konseling ini adalah untuk mereduksi rasa cemas kamu. Di sini Ibu akan menawarkan salah satu teknik konseling, yaitu desensitisasi sistematik, yang mana dalam proses ini kamu membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu tidak nyaman, mulai dari hal yang terendah, sedang, sampai yang paling tinggi. Jadi kamu membayangkan ketika kamu sedang merasa cemas, dari mulai cemas biasa aja, terusan cemas yang sedikit tinggi, dan lebih cemas gitu ya. Baiklah, marilah kita mulai. Sekarang pejamkan mata kamu, dan kamu harus tetap relax. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa keadaan yang mungkin akan terbayangkan oleh kamu dan sudah teralami oleh kamu. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup, maka kamu harus mengangkat tangan jika kamu sudah tidak sanggup. Mengerti? Mengerti. Oke. Sekarang
Pejamkan mata kamu dan relax. Bayangkan kamu ada di situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kamu merasa takut, kamu merasa marah, kamu merasa sedih, yang dimana dari semua perasaan itu kamu merasa cemas. Kamu mencemaskan diri kamu sendiri, kamu mencemaskan keluarga kamu mencemaskan masa depan kamu, sehingga kamu merasa takut akan semua hal yang terjadi, akan masa depan yang kamu belum tahu akan seperti apa. Oke? Sudah dibayangkan? Setelah mendapatkan stimulus ini, apa yang kamu rasakan? Setelah ibu memberikan stimulus itu, aku merasa cemas, merasa takut akan masa depan, takut nggak jadi apa-apa, pokoknya takut banget. Sekarang kita akan memasuki tahap sedang. Kamu boleh memejamkan lagi mata kamu. Semakin kamu membayangkan rasa cemas itu, semakin kamu merasa takut, semakin kamu merasa sedih, semakin kamu merasa aku tidak akan jadi apa-apa. Masa depan aku yang aku belum tahu bagaimana, aku merasa semua tidak akan seperti apa yang aku bayangkan. Kamu merasa semakin cemas, dan salah satu hal yang membuat kamu tenang adalah kamu berusaha membuang pikiran negatif kamu. Kamu berusaha untuk berdamai dengan keadaan, berusaha untuk tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Nikmatin apa yang sedang kamu alami sekarang, dan berusaha untuk membuang apa yang menjadikan kamu merasa takut dan cemas. Sekarang bagaimana? Boleh tarik nafas dulu. Tarik nafas lagi. Sekarang bagaimana keadaan kamu? Sedikit lebih tenang. Kalau misalkan nanti kamu masih sering merasa cemas, kamu harus melakukan apa yang kamu suka dan berusaha untuk menyampingkan apa yang membuat kamu menjadi merasa takut dan cemas. Kamu sudah berhasil dengan menceritakan apa yang kamu alami, itu sudah menjadi sebuah kemenangan lah buat kamu, karena tidak mudah untuk menceritakan masalah. Tapi ibu berharap suatu saat nanti ketika kita bertemu lagi, kamu sudah benar-benar bisa mengontrol rasa cemas kamu sudah bisa mengontrol pikiran kamu. Oke? Karena waktu kita terbatas dan waktu konseling kita sudah selesai, ibu berharap nanti ketika kita bertemu lagi, kamu sudah benar-benar bisa mengontrol diri kamu sudah benar-benar bisa menguasai pikiran kamu, sehingga kamu tidak lagi merasa cemas yang berlebihan. Cemas itu adalah sebuah emosi manusiawi, tapi ketika rasa cemas itu sudah berlebihan, itu udah gak baik. Jadi kamu harus bisa mengontrol pikiran kamu, perasaan kamu, dan melakukan hal-hal yang kamu suka. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Sebenarnya tidak ada. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Sehat-sehat ya.